kerjain kasus ini ya, tapi pakai rumus VLOOKUP. Dan juga kalau pakai rumus VLOOKUP tidak perlu ada nambah kolom baru. Nah, ini contoh-contoh manusia yang suka merepotkan diri ya. Dan kalau misalnya ada yang susah, kenapa tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian dalam golongan tersebut, video ini akan sangat cocok untuk kalian. Oke, di sini kita akan mencari jumlah utang dari nama konsumen berikut ini ya. Dengan alamat kota berikut, Joko Dodi ini B, dan juga tanggal pembeliannya adalah tanggal 1 bulan 1 2040. Di sini kasusnya, kalau misalnya kita gunakan rumus VLOOKUP seperti biasa, seperti ini hasilnya. VLOOKUP. Nah, lookup value-nya apa? Kode acuannya apa? Nah, ini ada banyak nih. Mau berdasarkan tanggal, alamat, atau nama konsumen. Nah, dalam kasus ini, kita nggak bisa salah satu aja. Kita nggak bisa langsung ambil tanggal pembelian aja jadikan kode acuan. Tidak bisa. Kenapa? Karena tanggal pembelian di sini ada dua. Mengacu pada dua hasil. Ya, di mana? Jumlah utang yang 9.970 atau 5.980. Karena tanggal pembeliannya itu sama. Sama-sama tanggal 1 bulan 1 2040. Kita dengan presiden siapa ya 2040 ya. Nah, kalau misalnya teman-teman berpikir, oh kalau gitu alamat kota aja deh jadikan kode acuan. Nah, itu nggak bisa juga teman-teman ya. Teman-teman lihat, alamat kota yang kita mau adalah B. Nah, di sini B-nya itu banyak nih. Nah, dan B-nya ini berada pada tanggal yang berbeda dan juga nama konsumen yang berbeda juga. Contoh, misalnya nih, alamat kotanya B. Tanggal pembeliannya di sini adalah tanggal 5 bulan 1. Tidak sesuai dengan ini, apalagi dari nama konsumennya. Oke? Prabowo Bima. Nah, itu sungguh berbeda. Nah, begitu juga nama konsumen. Joko Dodi ini bukan hanya satu orang, tapi banyak juga. Dan juga tanggal pembeliannya itu beda-beda dan juga alamat kotanya beda-beda. Jadi, dalam kasus ini adalah ada 3 kode acuan dan 3-tiganya itu harus tepat banget. Oke, ya ini adalah tanggal 1 bulan 1, alamat kotanya adalah B, dan juga nama konsumen adalah Joko Dodi. Yang dimana hasilnya nanti adalah 5.980. Itu harapan kita. Oke, sekarang aturannya adalah kita gunakan rumus VLOOKUP, ya. Tapi kita nggak boleh buat tabel baru. Karena pada video lalu pernah saya bahas, dengan kasus yang sama seperti ini, ya, kita butuh kolom baru untuk membuat kode unik. Nah, jadi seperti ini. Pada kasus kemarin, saya ulas sedikit ya. Berarti, lookup value-nya adalah kita berdasarkan tanggal pembelian dan, nah, alamat kota dan nama konsumen. Kemudian titik koma. Baru tabel array-nya. Nah, tabel array-nya ini kita harus samakan dengan yang ini nih. Berarti penggabungan dari tanggal pembelian, alamat kota, dan nama konsumen. Berarti, di bagian sini saya tambahkan, berarti ya, ini, dan ini, dan juga yang ini. Oke, maka dapatlah 51136A Joko Dodi. Klik 2 kali. Nah, ini adalah kode uniknya. Dan pastinya akan sama dengan lookup value yang ini, karena kan sama juga ya. Ini kan tanggal pembelian dan alamat kota dan nama konsumen. Ini juga sama ya. Tanggal pembelian, alamat kota, dan nama konsumen. Jadi harusnya sama. Oke. Sehingga ya, ketika kita ngeblok, itu kita ngebloknya dari sini. Di sini sampai jumlah utang. Karena kita mau ambil jumlah utang. Lewat dari sini ya, kita bloknya ya. Karena ini sebagai kode acuan kita. Kode unik baru kita lah. Baru kita F4 kan, titik koma. Baru kalau indeks 6-nya kita hitung dari sana. Dari sini sampai sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti 6 di kolom ke-6. Baru titik koma, baru kita masukin ke 0. Ya, biar nanti hasilnya benar-benar akurat. Tinggal kita enter. Maka dapat 5.980. Klik 2 kali. Udah, seperti itu. Tapi di aturan video kali ini, ya, pengennya adalah kita pakai rumus VLOOKUP dan kita tidak memerlukan kolom baru untuk kita menuliskan kode acuan yang baru. Jadi kita nggak perlu ini. Karena kan bisa aja juga ya, data-data perusahaan itu tidak boleh kita tambahkan informasinya. Atau mungkin memang benar-benar tuh ya nggak boleh itu dalam kasus itu. Sehingga kita harus gimana? Maka kalau misalnya teman-teman masih pengen pakai rumus VLOOKUP, cinta itu dengan rumus VLOOKUP ya, maka saya tambahkan ya metode baru dengan pakai rumus VLOOKUP juga, tapi ada tambahan satu rumus, namanya adalah choose. Oke. Pada video lalu juga udah pernah saya bahas ya, rumus choose itu seperti apa. Jadi di mana kita itu membuat tabel dalam rumus, ya simpel seperti itu. Maka saya ajarkan dulu logikanya. Oke. Kalau misalnya kita samakan, ya samakan. Misalnya kita, berarti kan tanggal pembelian kita samakan dengan ini ya. Berarti sama dengan buka kurung, ya. Tanggal pembelian ini ya, baru kita F4 kan ya, sama dengan apa? Sama dengan ini. Nah, sesimpel kayak gini akan menghasilkan nilai kayak gini. Nah, true true, false false false. Jadi dapat ini dari mana? Tanggal 1 bulan 1 2040 akan dicek ya. Range-nya
dari yang ini. Sama nggak? Kalau sama dia akan menghasilkan nilai true. Jika tidak sama, maka dia akan menghasilkan nilai false. Sehingga baris yang pertama dan juga baris kedua itu menghasilkan nilai true. Kenapa? Karena tanggal 1 bulan 1 2040 ada di baris pertama dan juga baris kedua. Sehingga menghasilkan nilai di sini true. Dan selebihnya itu false karena ini nggak ada tuh tanggal 1 bulan 1 2040. Oke, sesimpel kayak gitu logikanya. Nah, kemudian ya, karena kita masih ada alamat kota dan juga nama konsumen, jadi kita melakukan hal yang sama juga ya. True ini kan di Excel itu angkanya adalah 1, false itu adalah 0. Nah, karena ini konsepnya adalah dan ya, tanggal pembelian dan alamat kota dan nama konsumen. Sehingga kalau misalnya kita pikirkan lagi ya, kalau misalnya benar-benar menghasilkan tanggal pembelian yang sama, alamat kota yang sama, nama konsumen sama, semuanya akan satu semua. Sehingga nanti nanti kan kita tanggal pembelian kita sama dengan tanggal pembelian nih. Dapatlah nilai 1 anggapannya. Ya, karena ini kan sama. Nah, kemudian alamat kota kalau misalnya sama, ya, kita kalikan saja. Jadi 1 kali 1 kali 1 akan menghasilkan nilai 1. Dan sehingga kalau misalnya nih tanggal pembeliannya adalah 1, oke. Tapi alamat kotanya itu ternyata ini adalah A, bukan B. Sehingga kan 1 kali 0 adalah 0. Ya kan? Kemudian walaupun Joko Widodinya itu adalah 1, sehingga ya karena ada 0-nya, sehingga tetap hasilnya ada 0. Sehingga nanti ya kita suruh Excel, carilah angka 1 dari operasian di mana seperti ini. Ini dikalikan dengan buka kurung, ya, alamat kota, ya. Kita kunci pakai F4 kan? Sama dengan alamat kota, tutup kurung, kemudian kita buka kurung ya, alamat konsumen, F4 kan, baru sama dengan ya, nama konsumen. Nah, kayak gini. Oke, teman-teman kalau misalnya lihat di sini, ini menghasilkan nilai true, false, kemudian ya. Kemudian ini juga menghasilkan nilai yang sama kayak true, false, dan seterusnya. Nah, ingat true itu akan hasilnya 1, kemudian false itu adalah 0. Nah, sehingga kalau kita coba enter, nih terlihat ya, yang 1 itu ada di baris kedua. Benar nggak? Tanggal 1 bulan 1, alamat kotanya adalah B, nama konsumen adalah Joko Widodi, itu ada di baris kedua di sini. Betul, ya, ada di baris kedua. Maka ini udah benar. Sekarang ya, kita buat tabel baru. Tabel baru yang menjadikan ini sebagai kode acuannya, kemudian hasilnya apa? Oke, ingat ya, di mana VLOOKUP itu mengharuskan kode acuan itu duluan daripada nilai kita inginkan. Maka kode acuan di sini kita buat jadi kolom pertama, di sampingnya adalah jumlah utangnya. Jadi kalau misalnya kita buat tabel di dalam rumus, kita gunakan rumus choose. Choose indeks namanya adalah buka kurung awal, ya. 1 garis miring 2, ya, artinya adalah kita buat 2 kolom ke kanan ya, kemudian tutup kurung titik koma, baru ini adalah value yang pertama atau bisa kita bilang jadi kolom pertamanya, kode acuannya, baru titik koma. Value yang kedua apa? Jumlah utangnya. Nah, F4 kan. Oke, enter. Yes, hasilnya akan seperti ini, previewnya ya. Sehingga nanti kita suruh Excel nyari apa? Nyari angka 1. 1 menghasilkan 5.980 ya. Nah, berarti kita tambahkan rumus VLOOKUP di awal. VLOOKUP, lookup value-nya apa? Lookup value-nya adalah 1, titik koma. Tabel array-nya adalah ini ya, titik koma. Call index time-nya di kolom keberapa? Di kolom kedua ya. Karena kita buat 2 kolom cuman ya. Jangan fokus ke sini lagi ya. Ini udah masa lalu ya. Masa lalu tidak perlu diungkit-ungkit lagi ya. Jadi ini adalah yang baru ya. Harapan yang baru ya. Kita coba buka lembar yang baru. Nah, jadi ini ada di kolom kedua. Berarti 2, titik koma, baru 0, enter. Yes, maka dapatlah 5.980. Ya, betul ya, 5.980. Baru klik 2 kali. Udah selesai. Jadi, ini kita tidak perlu nih pakai kolom bantu di sini ya, tinggal kita delete, dia pun masih bisa bekerja karena kita tidak memerlukan kolom bantu di sini. Oke, nah jadi sesimpel alur kerjanya adalah kita samakan ya blokan data kita dengan tabel kita yang mau kita isi, bantu dengan simbol kali gitu ya. Jadi nanti yang benar-benar hasilnya akurat ya antar kriteria tersebut akan menghasilkan nilai 1. Ya, anggaplah dari 3 kriteria tersebut ada yang tidak sesuai, berarti akan ada yang 0. Kalau false itu ataupun yang tidak sesuai itu simbolnya adalah 0. Jadi kalau misalnya kriteria 1 dan kriteria kedua itu benar, ya dia akan menghasilkan nilai 1. Ternyata pada akhir kriterianya itu salah ataupun
tidak sesuai, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Nah, 1 kali 0 adalah 0. Sehingga, ya, jika tidak sesuai dengan 3 kriteria tersebut, akan menghasilkan nilai 0. Nah, oke, makanya kita butuh simbol kali. Ya, jadi kita bisa bilang kayak sikapnya itu atau sifatnya itu adalah dan, ya. Nah, kemudian kita udah dapat nih kode acuannya, ya. Ini kita jadikan kode acuan, kemudian kita buatlah tabel di dalam rumus, ya. Tabel di dalam rumus dengan menggunakan rumus JUS, lalu hasilnya apa? Ya, dimana adalah jumlah utang. Jumlah utang ini kita jadikan di kolom kedua. Jadi kolom pertama adalah yang tadi, pertama adalah kode acuan, kolom kedua adalah jumlah utangnya. Baru kita buatlah rumus VLOOKUP dan mencari nilai 1, ya, dari tabel JUS yang kita udah buat, dan kita ambil di kolom kedua. Kenapa di kolom kedua? Karena tadi, ya, JUS tadi kita udah buat jumlah utang ada di kolom kedua. Kolom pertamanya apa tadi? Kode acuan. Nah, oke, baru tinggal biasa kita tinggal pakai titik koma 0 ya, biar nanti hasilnya benar-benar akurat ya, karena kita tidak ingin mencari yang mendekati. Oke. Nah, jadi seperti itulah cara untuk menyelesaikan kasus seperti ini, tapi menggunakan rumus VLOOKUP dan juga rumus JUS. Oke. Sekian dan terima kasih.